Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 20B akan menerangkan tentang sistem digital dengan dosen pengampu ialah Bapak Aditya Prapanca, ST.M.Com. Kami juga menggunakan aplikasi Proteus 8.9 Pro untuk simulasi digitalnya. Rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya menangani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain, rangkaian digital dapat diartikan sebagai dunia digital yang hanya menangani logika 1 dan 0. Di dalam suatu rangkaian digital hanya terdapat dua tegangan, yaitu 0 volt atau yang disebut sebagai tegangan low atau logika 0, serta plus 5 volt disebut sebagai high atau logika 1. Bahasa logika atau biner ini adalah satu-satunya bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Hal ini dikarenakan untuk memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas dari sebuah peralatan mesin, maka dipergunakan sistem digital. Mengenal gerbang logika dasar pada rangkaian digital. Gerbang logika merupakan elemen yang sangat penting pada rangkaian digital. Bagaimana tidak? Gerbang logika adalah elemen yang harus ada di setiap perancangan sebuah rangkaian elektronika digital. Terutama di zaman yang modern saat ini, kita semua pasti tidak lepas dengan barang-barang elektronika. Gerbang logika dasar merupakan salah satu bagian dari rangkaian logika yang pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian logika kombinasional serta rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika kombinasional adalah rangkaian elektronika digital yang memiliki nilai output yang tidak bergantung pada nilai inputnya pada saat itu saja. Sedangkan logika sekuensial adalah rangkaian elektronika digital yang nilai outputnya tidak bergantung pada waktu saat itu saja, akan tetapi bergantung juga pada keadaan input sebelum dan sebelumnya lagi. Macam-macam gerbang logika dasar. Gerbang atau gate atau pintu pada rangkaian dasar digital pada dasarnya ada 7 gerbang, yaitu gerbang NOT, gerbang N, gerbang NOT N, gerbang OR, gerbang NOT OR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Sedangkan gerbang kombinasi merupakan perpaduan dari gerbang-gerbang yang ada di atas. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing gerbang logika dasar yang terdapat pada rangkaian digital. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT atau inverter merupakan gerbang logika yang keluarannya merupakan nilai kebalikan dari inputan yang dimasukkan pada gerbang tersebut. Apabila sebuah gerbang NOT memiliki input 1, maka gerbang NOT akan mengeluarkan output bernilai 0. Dengan begitu, dapat dihasilkan tabel kebenaran dari gerbang NOT. Simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, pengaplikasian gerbang NOT. Pada gerbang logika NOT, apabila inputnya bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 0. Sebaliknya, apabila inputnya 0, maka outputnya bernilai 1. Gerbang logika N. Gerbang N merupakan sebuah rangkaian logika yang memiliki beberapa jalur input dan hanya memiliki satu output kondisi. Output dari gerbang N akan menghasilkan logika 1 jika semua inputnya juga berlogika 1. Jika salah satu saja ada yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Rumus dari gerbang logika yaitu Z sama dengan X kali Y. Selanjutnya, pengaplikasian gerbang logika N. Di sini sudah terdapat gerbang logika N yang memiliki inputan X dan Y dan output Z. Di sini kita coba masukkan inputan X dengan nilai 1 dan inputan Y sama dengan 0. Maka hasil dari output bilangan tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena salah satu atau kedua inputnya bernilai 0. Atau kita bisa menggunakan rumus gerbang N yaitu Z sama dengan X kali Y. Sehingga 1 kali 0 maka hasilnya 0 karena berapapun bilangan yang dikali 0 maka hasilnya 0. Sehingga apabila dua inputan bernilai 1 maka hasilnya 1 karena 1 kali 1 hasilnya 1. Gerbang logika OR.
Gerbang logika OR adalah salah satu gerbang yang akan memiliki kondisi logika 1 jika ada salah satu atau lebih kondisi input yang berlogika 1, sehingga berapapun jumlah input yang terdapat pada gerbang OR, jika ada salah satu saja bagian input yang berlogika 1, maka output akan menghasilkan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerbang logika OR akan bernilai tinggi ketika salah satu inputan tersebut bernilai tinggi. Untuk persamaan logika atau aljabar Boolean yang berlaku pada gerbang OR yaitu Z sama dengan X OR Y, atau jika ditulis bisa menggunakan Z sama dengan X plus Y. Nah, untuk simbolnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Lalu untuk tabel kebenaran gerbang OR yaitu ketika inputnya bernilai sama-sama 0, maka outputnya juga akan 0. Lalu jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya, mari kita buktikan tabel kebenaran tersebut melalui contoh gerbang logika OR seperti berikut. Sekarang kita masukkan input X dan Y bernilai 0. Nah, maka outputnya akan bernilai 0. Lalu jika kita masukkan input X dan Y-nya bernilai 0 dan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Jika X dan Y keduanya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Gerbang logika not N. Gerbang logika not N dapat dikatakan merupakan gerbang logika kebalikan dari gerbang N. Istilah not N juga berasal dari dua kata, yaitu not dan N, atau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah bukan dan. Secara sederhana, rangkaian gerbang logika not N dapat diuraikan sebagai berikut. Berikut adalah simbol dari gerbang logika not N. Lalu tabel kebenarannya, jika kita lihat ini berkebalikan sekali dengan gerbang N. Yang dimana kalau misalkan gerbang N itu dia outputnya bernilai 1 ketika inputnya dua-duanya 1. Nah, sedangkan gerbang not N sendiri itu salah satu bernilai 0 atau dua-duanya 0 inputannya, maka Z-nya atau outputnya akan bernilai 1. Mari kita buktikan pada aplikasi Proteus. Di sini kami sudah memiliki gerbang not N dengan output defaultnya kami kasih 1 dan 1, maka 0. Sama persis seperti dengan yang ada di tabel kebenaran tadi. Jika salah satu saja bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Begitu juga kedua-duanya bernilai 0. Maka outputnya tetap akan menjadi 1. Gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR memiliki prinsip berkebalikan dari gerbang OR. Nama NOR sendiri diambil dari istilah NOT dan OR yang artinya kebalikan dari gerbang OR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa output gerbang NOT OR akan berkondisi 1 jika dan hanya semua output berlogika 0. Adapun uraian rangkaian dari gerbang OR dan gerbang NOT yang dihubungkan sehingga menjadi gerbang NOT OR adalah sebagai berikut. Gerbang logika NOT OR mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran dan berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukannya tinggi. Jadi kalau ada salah satu inputan tinggi atau bernilai 1, maka outputnya akan 0 atau rendah. Tetapi kalau inputannya rendah, semua atau 0 semua, maka outputnya akan tinggi. Untuk persamaan logika yang berlaku pada gerbang NOT OR yaitu Z sama dengan X plus Y inverse. Untuk simbolnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Lalu untuk tabel kebenaran dari gerbang NOT OR, yaitu dia akan berlogika 1 ketika dua inputnya bernilai 0. Lalu ketika salah satu atau kedua inputannya bernilai 1, maka dia akan berlogika 0. Selanjutnya kita buktikan tabel kebenaran tersebut melalui aplikasi. Jika kita masukkan input X dan Y-nya 0, maka outputnya akan 1. Jika kita masukkan input X dan Y-nya 1, maka outputnya akan 0. Nah, jika kita masukkan input X dan Y-nya 0 dan 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Gerbang logika XOR.
Gerbang logika XOR atau XOR merupakan salah satu rangkaian logika yang lebih kompleks dibandingkan dengan gerbang logika yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana output gerbang XOR akan berlogika 1 jika kedua input memiliki logika 1 dan 0. XOR merupakan singkatan dari exclusive OR. Rumus dari gerbang logika XOR adalah Z sama dengan X plus bundaran Y. Selanjutnya, pengaplikasian dari gerbang logika XOR. Di sini sudah terdapat gerbang logika XOR. Kita masukkan inputan X dan Y-nya yaitu 0 dan 1, maka output akan menghasilkan nilai 1. Hal ini bisa terjadi karena inputan bernilai berbeda yaitu 1 dan 0. Atau kita bisa menggunakan rumus gerbang XOR Z sama dengan X plus bundaran Y, yang artinya 0 tambah 1 sama dengan 1. Namun, apabila kita memasukkan inputan 0 dan 1, maka output akan bernilai 0, karena 0 tambah 0 sama dengan 0, dan 1 tambah 1 sama dengan 10, hasilnya 0 menyimpan 1. Gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR atau XNOR merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Sebenarnya gerbang XNOR hanyalah gerbang logika XOR yang diseri dengan gerbang NOT. Berikut ini adalah simbol gerbang logika XNOR. Rumus dari gerbang logika XNOR, Z sama dengan X bundaran plus Y inverse. Berikut pengaplikasian dari gerbang XNOR. Jika inputan X, Y bernilai 0, maka output bernilai 1. Jika salah satu inputan X, Y bernilai 1, maka output bernilai 0. Jika inputan X, Y bernilai 1, maka output bernilai 1. Rangkaian flip-flop. Flip-flop termasuk ke dalam rangkaian sekuensial, yaitu outputnya tidak bergantung pada nilai input saat itu saja, tetapi juga input-input sebelumnya. Karena itu dikatakan memiliki karakteristik yang mirip memori. Rangkaian flip-flop pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu SR flip-flop, clock SR flip-flop, D flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop. RS flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan atau inputan yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran atau output yaitu high dan high bar. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOT OR ataupun dua gerbang logika NOT AND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOT OR dan NOT AND. Berikut adalah simbol dan tabel penyelesaian. Dan kita beralih ke pengaplikasiannya. Jika set bernilai 0 dan resetnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan jika setnya bernilai 1 dan resetnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan jika set dan resetnya bernilai 0, maka terjadi no change atau tidak berubah. CRS flip-flop adalah clock RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogika 0, maka perubahan logika pada inputan R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output high dan high bar. Akan tetapi apabila pulsa clock berlogika 1, maka perubahan pada input R dan S
dapat mengakibatkan perubahan pada output Hi dan Hi bar. Berikut adalah simbol dan tabel penyelesaiannya. Dan mari kita lihat contoh dari pengaplikasian. Jika set bernilai 1 dan clock bernilai 0 dan resetnya bernilai 0, maka akan terjadi no change. Jika setnya bernilai 1 dan clock bernilai 1 dan reset bernilai 0, maka outputannya akan bernilai 1. Jika reset bernilai 1 dan clock-nya bernilai 1, inputannya akan bernilai 0. Dan jika setnya bernilai 1, clock-nya bernilai 1, dan resetnya bernilai 1, akan terjadi tindakan larangan atau error. Selanjutnya, di flip-flop. Di flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, di flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Adapun rangkaian logika dari D flip-flop kita lihat pada gambar, ada 4 buah gerbang NOT N dan 1 gerbang NOT. Selanjutnya ke pengaplikasian dari D flip-flop. Di sini sudah terdapat rangkaian D flip-flop. Jika D bernilai 1 dan clock bernilai 1, maka output Q bernilai 1. Jika D bernilai 1 dan clock bernilai 0, maka tidak ada perubahan atau not change. Dan jika D bernilai 0 dan clock bernilai 0, maka masih tetap tidak ada perubahan atau not change. Dan jika D bernilai 0 dan clock bernilai 1, maka Hi bernilai 0. Jika flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. Jika flip-flop memiliki 3 terminal input, yaitu J, K, dan clock. Kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputannya, asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Berikut ini adalah tabel kebenaran dari JK flip-flop serta simbol-simbolnya. Dan juga rangkaian ini yang menggunakan gerbang NOT N di sini. Kemudian kita akan langsung ke pengaplikasian dalam Proteus 8. Nah, di sini kami menggunakan clock-nya itu menggunakan logic state agar mudah untuk menjelaskan. Karena kalau kita menggunakan clock biasa, dia nilainya akan cepat berubah. 1010 gitu. Jadi lebih sederhana menggunakan seperti ini. Nah, dalam JK flip-flop itu, ketika J-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 0, maka dia tidak ada perubahan. Tapi ketika kita berikan clock 1, dia akan bernilai 1. Nah, sedangkan ketika K-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 0 juga, itu no change atau tidak berubah dari nilai awalnya atau nilai sebelumnya. Dan sedangkan ketika kita berikan nilai 1 di sini, maka dia akan berubah menjadi 0. Nah, jika kedua J dan K menyala, kemudian clock-nya 0, itu masih no change. Tapi ketika kita nyalakan clock-nya menjadi 1, maka dia akan mengembalikan key-nya atau inputnya. Dia akan membalikkan nilainya yang awalnya 0 menjadi 1. Nah, ini juga akan terus berlaku ketika clock-nya berdetak. Ketika 0 lagi dia no change, tapi ketika 1 lagi dia akan menjadi 0 kembali. Selanjutnya T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Berikut gambar tabel kebenaran dan simbol T flip-flop. Lanjut ke pengaplikasian T flip-flop. Bisa dilihat pada keadaan awal, T dan clock bernilai 0, maka Q bernilai 0. Ketika T diubah nilainya menjadi 1,
maka he no change atau tetap. Ketika clock diubah menjadi 1, maka he menjadi 1. Ketika clock diubah lagi menjadi 0, maka he tetap atau no change. Dan apabila clock diubah lagi menjadi 1, maka he akan berubah menjadi 0. Hal ini disebut toggle atau kebalikan dari sebelumnya. Decoder. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Fungsi decoder untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Outputnya dari decoder maksimum adalah 2-in. Jadi dapat kita bentuk N2-in decoder. Jika kita ingin merangkaikan decoder, dapat kita buat dengan 3-to 8 decoder menggunakan 2-to 4 decoder, sehingga kita dapat membuat 4-to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3-to 8 decoder. Blok diagram rangkaian decoder, kita memakai decoder 3-to 8. Berikut pengaplikasian dari gerbang logika decoder. Tabel kebenaran dari decoder 3-to 8 mempunyai inputan X, Y, Z, dan lampu F0, F1, F2, F3, F4, F8, F6, F7. Jika inputan X, Y, Z bernilai 0, maka lampu yang menyala adalah F0. Jika inputan X, Y bernilai 0 dan inputan Z bernilai 1, maka lampu yang menyala hanya F1. Jika inputan X sama Z 0 dan inputan Y bernilai 1, maka lampu yang menyala hanya F2. Jika inputan X 0, inputan Y dan Z 1, maka lampu yang menyala hanya F3. Jika inputan X1 dan inputan Y dan Z 0, maka lampu yang menyala hanya F4. Jika inputan X1, inputan Y 0 dan Z 1, maka lampu yang menyala hanya F5. Jika inputan X1, Y1, dan Z0, maka lampu yang menyala hanya F6. Jika inputan X, Y, Z bernilai 1, maka yang menyala hanya F7. Encoder. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder dalam logika digital. Encoder memiliki 2 pangkat N jalur input di mana N adalah jalur output. Karena mengkode informasi dari input 2 pangkat N menjadi kode N bit, encoder akan menghasilkan kode biner yang setara dengan input yang mana adalah aktif tinggi. Oleh karena itu, encoder mengkodekan 2 pangkat N jalur input dengan N bit. Jadi, encoder memiliki input yang banyak dan memiliki output yang sedikit.
Berikut adalah gambar dan tabel kebenaran dari encoder. Untuk pembuktiannya, kita akan mencoba ke aplikasi. Di sini saya memiliki rangkaian encoder 328. Rangkaian ini tersusun dari beberapa gerbang OR. Rangkaian ini memiliki input D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan memiliki output A, B, dan C. Jika input D0 bernilai 1, maka tidak ada output yang menyala. Jika D1 bernilai 1, maka output yang menyala adalah C. Jika D2 bernilai 1, maka output yang menyala adalah B. Jika D3 bernilai 1, maka output yang menyala adalah B dan C. Jika D4 bernilai 1, maka output yang menyala adalah A. Jika D5 bernilai 1, maka output yang menyala adalah 1 dan C. Jika D6 bernilai 1, maka output yang menyala adalah A dan B. Dan jika D7 bernilai 1, maka output yang menyala adalah A, B, dan C. Nah, dari penjelasan teman saya mengenai gerbang logika serta flip-flop dan juga encoder dan decoder, di sini saya akan menerangkan mengenai beberapa contoh kasus penggunaan dari gerbang logika atau rangkaian digital. Di sini saya memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu contohnya adalah ini merupakan simulasi sederhana mengenai traffic light atau lampu merah yang ada di jalan dengan jalur A dan jalur AB dan juga jalur CD. Ketika AB ini bernilai 0, 0 dan CD-nya ini bernilai salah satu saja bernilai 1 atau dua-duanya 1, maka jalur CD ini lampunya akan berwarna hijau, atau jalur mobil atau kendaraan yang ada di jalur CD ini boleh lewat, sedangkan jalur AB dia akan merah. Kenapa? Karena di sini jika ketika salah satu ini 1, inputannya bernilai 1, maka dari gerbang OR ini akan bernilai 1 karena hanya butuh salah satu saja bernilai 1. Kemudian dari sini kita akan membuat dua jalur. Yang pertama ke atas untuk membuat lampu ini berwarna merah, kemudian yang di bawahnya untuk membuat lampu dia warna hijau. Karena di sini dia outputannya bernilai 1, maka akan masuk ke inputan gerbang N itu bernilai 1. Kemudian dari atas ini dia mengambil negasi dari outputan dari jalur AB. Di mana jalur AB ini bernilai 00, maka otomatis outputan dari gerbang OR ini bernilai 0. Kemudian dari gerbang OR ini karena bernilai 0, dia dinegasikan oleh gerbang NOT, akan bernilai 1. Kemudian diambil nilainya oleh gerbang N, masuk ke inputan N yang pertama. N itu membutuhkan dua nilai 1 untuk menjadi 1 outputannya. Di sini sudah terpenuhi 1 dan 1, maka outputan dari gerbang N ini 1. Dari nilai 1 ini akan menyalakan lampu hijau karena bernilai 1. Kemudian akan mematikan lampu merah dikarenakan di sini nilai satunya dinegasikan oleh gerbang NOT, maka akan bernilai 0 dan artinya LED merah akan mati. Jadi hanya lampu hijau yang nyala. Nah, kemudian lampu dari jalur AB ini yang merahnya nyala dan yang hijaunya mati. Kenapa? Karena di sini nilai output inputannya 00, maka OR-nya 0. Kemudian di sini dinegasikan jadi 1. Nah, nilai N yang kedua ini dia mengambil dari negasi outputan dari OR yang CD, di mana dinegasikan awalnya 1, inputannya jadi 0, masuk yang kedua N. Karena salah satunya ini bernilai 0, maka outputan dari NU5 ini bernilai 0. Maka dia akan masuk ke gerbang OR. Nah, gerbang OR dia masuk ke inputan kedua dari gerbang OR. Nah, sedangkan inputan pertama dari gerbang OR yang di atas ini dia mengambil dari output gerbang OR yang pertama di jalur AB yang bernilai 0, maka 0 dan 0 jalur OR, gerbang OR itu akan bernilai 0. Nah, nilai 0 ini tidak bisa menyalakan lampu LED green karena dia low. Kemudian nilai low ini dia dinegasikan oleh gerbang NOT menjadi high
yang akan menyalakan lampu LED merah, sehingga jalur AB akan lampunya akan merah atau harus berhenti jalan di sini. Begitu juga sebaliknya, ketika AB-nya salah satu bernilai 1 dan CD-nya bernilai 0, maka di sini lampunya akan berwarna hijau, dan di bawahnya akan berwarna merah. Nah, apabila semuanya bernilai 1, maka yang menyala tetap akan jalur AB. Kenapa? Karena di sini kondisinya kita sebelum menyalakan lampu kita menggunakan gerbang N, karena di sini ketika semuanya satu-satu, gerbang N ini inputannya 0 dan 1, maka dia kondisinya outputnya akan 0, di mana dia akan mati lampu hijaunya karena dia 0, tidak bisa menyalakan. Sedangkan di sini dia akan dinegasi menjadi 1, maka lampu merahnya akan hidup. Nah, sedangkan di atas ini karena menggunakan gerbang OR, itu memerlukan hanya satu saja kondisi inputan 1, dia akan menyala. Nah, karena 1, maka lampu hijau akan menyala, sedangkan lampu merah mati karena di sini dinegasikan terlebih dahulu. Itu untuk contoh pertama. Oke, untuk contoh yang kedua, kami membuat sebuah kalkulator sum penjumlahan 2 bit, yaitu menggunakan 3 inputan di sini, kemudian diproses dalam gerbang NOT N yang dirangkai sedemikian rupa, yang kemudian akan diterjemahkan menjadi 2 output, yaitu output pertama dan carry on atau nilai simpan dari penjumlahan. Kemudian dari nilai-nilai ini akan dimasukkan ke IC 7474 atau BCD decoder yang kemudian akan ditampilkan pada 7 segmen. Nah, fungsi logic state di sini bernilai 1 adalah agar 7 segmen di sini menyala, karena ketika 0 dia tidak akan bisa menampilkan apapun walau kita kasih sebuah masukan. Di sini dia akan menyala. Kemudian di sini kenapa bernilai logic state-nya itu bernilai 1? Nah, di sini itu agar sama seperti tadi, agar BCD-nya menyala dan dapat me-outputkan dari inputan yang kita masukkan tadi. Ketika ini mati, dia tidak akan bisa mengoutputkan apapun karena dia akan abu-abu atau keadaan mati. Sedangkan ketika kita nyalakan, maka dia keadaannya akan 0 atau tidak ada outputan, namun sirkuitnya menyala atau IC-nya menyala. Nah, di sini saya akan berikan contoh ketika salah satu saja bernilai 1, mau itu di atas, bawah, tengah, itu nilai output ini akan bernilai 1 dan carry-nya akan bernilai 0. Kenapa? Karena dalam penjumlahan bilangan biner, 0 plus 1 plus 0 itu bernilai 1 dan tidak ada carry. Nah, maka dari hasil ini, output pertama itu 1, output kedua itu 0, diterjemahkan dalam decoder, karena dalam decoder itu kami hanya menggunakan 2 inputan, yaitu A dan B saja. C dan D-nya kami inisialkan 0 agar dapat membentuk angka 1 sampai 3, karena dalam BCD decoder angka A itu 1 dan BCD-nya itu 0, maka dia akan menyalakan sirkuit yang di sini yang akan menampilkan angka 1 di dalam 7 segmen. Nah, ketika salah satu di sini akan bernilai 1 lagi, otomatis di output di sini dia akan bernilai 0 dan di carry on-nya itu bernilai 1. Kenapa? Karena dalam penjumlahannya yaitu 0 plus 1 itu 1, 1 plus 1 itu 10. Maka output di sini 10 dan carry on-nya atau yang disimpan itu 1 yang ada di depan. Kemudian karena nilai di sini itu 0 dan 1, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0 dan D-nya 0, maka dia akan menampilkan nilai 2 di sini, angka 2. Nah, kemudian jika semuanya menyala, maka output di atas ini akan 1 dan carry on-nya akan 1. Kenapa? Karena 1 plus 1 itu 10 dan plus 1 lagi itu 11. Nah, karena itu output di sini 1 dan carry on-nya 1 di depannya. Kemudian karena A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0 dan D-nya 0, karena di sini kita setnya 0 semua, maka nilainya di sini akan tampil 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Video ini bertujuan sebagai untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah sistem digital dengan dosen pengampu Bapak Aditya Prapanca ST MKOM. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.